Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Jumat 11 Februari tahun 2022, Bacaan Injil, Markus 7, 31-37. Bacaan Injil, Ia menjadikan segala-galanya baik. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya, "Terbukalah." Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan Injil, pemulihan komunikasi. Mendengar berbeda dengan mendengarkan. Apa yang kita dengar belum tentu kita mengerti. Sebaliknya, dengan mendengarkan, kita akan mengerti apa yang dikatakan orang lain. Mendengarkan bukan hanya dengan telinga, namun juga hati. Inilah yang disebut sebagai komunikasi. Komunikasi yang lancar membuat hidup lebih baik. Dalam perikop ini, kita diajak melihat bagaimana keinginan mendengar, didengar dan mendengarkan ada dalam diri orang yang tuli dan gagap. Ia kesulitan berbicara karena gagap dan tidak bisa mendengar dengan baik. Dalam keadaan itu, ia sulit berkomunikasi. Keinginan orang itu untuk berpulih dan menjadikan hidup lebih baik didukung oleh banyak orang, sehingga mereka membawa orang itu pada Yesus. Yesus mendengarkan dan memahami keinginan mereka. Karena itu, ia bertindak dengan kasih. Dalam kisah ini diceritakan cara unik yang digunakan Yesus untuk memulihkan pendengaran dan tutur kata orang itu. Ia memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Lalu ia memasukkan jarinya ke dalam telinga orang itu, ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," yang artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang tuli dan gagap itu. Seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Sentuhan kasih Yesus menyingkirkan rintangan komunikasi. Semua yang melihat peristiwa itu menjadi takjub. Yesus meminta orang-orang itu tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada banyak orang. Namun, makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Berita yang tersebar adalah, ia menjadikan segalanya baik. Komunikasi yang lancar membuat hidup menjadi lebih baik. Hambatan komunikasi perlu disingkirkan. Misalnya, kecurigaan atau prasangka. Pemulihan Yesus pada orang yang mengalami hambatan berkomunikasi menyadarkan kita untuk membiasakan berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik diawali dengan kasih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh dan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti, mendengarkan tidak hanya dengan telinga, namun juga dengan hati. Sehingga kehidupan kami lebih baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.